Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 kelas 12.5. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan bab 2, yaitu materinya listrik arus arah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Kirom dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Kaisang Giftaul Nuraini. Perkenalkan nama saya Nafiatun Hairiyah. Perkenalkan nama saya Kalan dari Jakarta. Selamat menyaksikan. Saya Nafiatun Hairiyah akan menjelaskan tentang arus listrik. Jadi arus listrik itu yaitu aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Aliran ini terjadi akibat adanya beda potensial antara dua titik, di mana muatan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus listrik itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada analogi aliran air. Yang pertama yaitu ada arus listrik, diibaratkan sebagai banyaknya volume air yang mengalir di dalam pipa. Yang kedua yaitu ada tegangan atau beda potensial, yaitu diibaratkan sebagai pompa yang mendorong air agar bisa mengalir. Dan macam yang kedua yaitu ada arah aliran. Yang pertama yaitu ada aliran elektron atau fakta yang bergerak dari kutub negatif ke positif. Jadi yang kedua ada arus konvensional atau kesepakatan, yaitu digambarkan berlawanan dengan elektron, yaitu dari kutub positif ke negatif. Macam yang ketiga yaitu ada rumus utama, yaitu ada kuat arus dasar, yaitu dihubungkan oleh I sama dengan Q per T, yaitu arus adalah total muatan dibagi waktu. Yang kedua yaitu cara menghitung jumlah elektron, dilambangkan oleh I sama dengan N kali E per T. Total muatan didapat dari jumlah elektron N dikali muatan 1 elektron, yaitu E sama dengan 1 kali 6 dikali 10 pangkat min 19 kali N. Sebuah lampu yang diberi sumber tegangan mengalirkan arus listrik yang sebesar 5A atau ampere selama 30 menit. Berapa jumlah muatan elektron yang mengalir dalam lampu? Nah, untuk menghitung total muatannya, diketahui kuat arusnya yaitu 5 ampere dan waktunya yaitu 30 menit sama dengan dikali dengan 60 detik yaitu 1800 detik, dan muatan elementernya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Dan untuk menyelesaikan total muatannya yaitu dengan menggunakan rumus Q sama dengan I kali T. Tinggal kita masukkan angkanya yaitu I kuat arus yaitu 5 ampere dan waktunya yaitu 1800 detik second sama dengan 9000 kolom. Dan untuk menghitung jumlah elektron yaitu menggunakan rumus yang ini, yaitu I sama dengan N kali E dibagi T, atau bisa juga N sama dengan Q bagi E. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, N-nya yaitu yang tadi kita udah cari 9000 kolom dibagi sama 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Nah, hasilnya yaitu 5,625 dikali 10 pangkat 22. Jadi total muatan yang mengalir adalah 9000 kolom dan jumlah elektron yang mengalir adalah 5,625 Dan adalah resistor. Sebuah resistor memiliki resistansi atau hambatan dengan satuan ohm. Selain resistor yang memiliki nilai hambatan, kawat juga memiliki nilai hambatan. Demikian juga bola lampu atau bohlam, karena di dalamnya terdapat kawat tipis yang memiliki hambatan. Georg Simonov pada tahun 1789 sampai dengan 1854 melakukan percobaan dan mendapatkan hasil percobaan dengan hubungan tegangan V dengan arus I berupa garis lurus. Selanjutnya, persamaan garisnya dikenal dengan hukum Ohm, yaitu dengan rumusnya V sama dengan I dikali R, dengan R merupakan gradian garisnya yaitu besar hambatan. Alat-alat listrik yang memiliki nilai hambatan tetap dengan grafik linear antara tegangan dan arus memenuhi hukum Ohm sebagai dikenal dengan hukum ohmik. Kemudian, hambatan dengan nilai berubah disebut dengan hambatan non-ohmik. Contohnya yaitu ada lampu filamen. Lampu filamen memancarkan cahaya setelah filamen kawat di dalamnya menjadi panas, memiliki hambatan yang tidak konstan, namun dipengaruhi oleh suhu kawatnya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal terkait materi hambatan ohmik, yaitu sebuah kawat tembaga memiliki hambatan tetap sebesar 15 jika kuat arus listrik yang mengalir melaluinya adalah 2/3, maka berapakah besar tegangan sumber pada kawat tersebut? Langsung saja penyesuaiannya yaitu diketahui hambatannya yaitu adalah sebesar 15 dan arus listriknya yaitu adalah 2/3. Di sini kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. I-nya itu adalah arus listrik yaitu 2/3 dan R-nya itu adalah hambatan 15. Maka kita jumlahkan didapatkan hasil 10 volt. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu terdapat contoh soal terkait materi hambatan dan ohmik, yaitu sebuah lampu diberi tegangan 3 dan arusnya adalah 0,1. Saat tegangan naik menjadi 6, arusnya menjadi 0,15. Maka hitunglah nilai hambatan pada kedua kondisi tersebut. Langsung saja pada penyelesaiannya yaitu pada kondisi pertama atau R1 sama dengan
tegangannya itu adalah 3 dan arusnya itu adalah 0,1. Maka ini kita jumlahkan, kita bagi, didapatkan hasil 30 ohm. Selanjutnya pada kondisi kedua atau R2 sama dengan tegangannya yaitu adalah 6 dan arusnya menjadi 0,15. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 40. Maka dapat disimpulkan yaitu hambatannya berubah menjadi 30 ohm dan 40 ohm. Maka lampu ini bersifat non-ohmik. Halo, perkenalkan, nama saya Kirom. Jadi, saya akan menjelaskan tentang hambatan jenis. Hambatan jenis adalah sifat suatu bahan yang menunjukkan besar kecilnya kemampuan bahan tersebut untuk menghambat aliran arus listrik. Setiap bahan memiliki nilai hambatan jenis yang berbeda-beda. Lalu, rumusnya adalah R sama dengan P kali L per A. Dengan R sama dengan hambatan, P sama dengan hambatan jenis, L sama dengan panjang penghantar, dan A luas penampungnya. Lalu, faktor apa aja sih yang mempengaruhinya? Yang pertama ada jenis bahan. Semakin besar P, maka hambatan juga semakin besar. Lalu panjang penghantar. Semakin panjang hambatan, maka semakin besar pula. Yang ketiga ada luas penampang. Semakin besar hambatan, maka semakin pula. Lalu yang keempat suhu. Suhu pada logam. Jika suhu naik, menyebabkan hambatan bertambah. Jadi ini contoh latihan soal hambatan jenis. Diketahui sebuah kawat tembaga memiliki hambatan jenis P sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8. Lalu panjang L yaitu 5 meter, luas penampang yaitu A. Ditanya hitung hambatan kawat tersebut. Rumusnya yaitu R sama dengan P kali L per A. Lalu tinggal kita masukkan R sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8. Yang depannya kita kali ya guys ya. 1,7 kali 5 yaitu 8,5. Berarti R sama dengan 8,5 kali 10 pangkat min 8 per. Yang ini ya, kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau udah tinggal begini, kita yang depannya tinggal kita bagi aja. 8,5 dibagi 2 yaitu 4,25. Yang ini tinggal kita kurangin aja pangkatnya. Sama dengan 10 pangkat min 2. Jika sudah seperti ini berarti 4,25 dikali 10 pangkat min 2. Lalu kita desimalkan, berarti R sama dengan tersebut. Ini guys hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan beberapa komponen listrik yang menghubungkan sehingga arus listrik dapat mengalir. Rangkaian dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Lalu yang A, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang komponennya disusun berurutan dalam satu jalur. Ciri-cirinya ada apa aja? Yang pertama, arus sama di semua hambatan. Contohnya I1 sama dengan I2. Lalu I2 sama dengan I3, I3 sama dengan seterusnya. Yang ketiga, tegangan terbagi. Lalu yang keempat, hambatan total. Rumusnya yaitu RT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya. Baik, jadi ini contoh latihan soal rangkaian paralel. Diketahui dua hambatan 6 dan 3 disusun paralel. Lalu ditanya A, hambatan total rangkaian, dan B, arus total yang mengalir jika tegangan sumber 2 volt. Pertama-tama yang A, kita masukkan rumusnya, yaitu 1 per RT sama dengan 1 per R1 dan ditambah 1 per R2, lalu ditambah 1 per R3, ditambah seterusnya. Kita masukkan. Karena di sini hanya 2, berarti sampai R2 saja. Lalu kita samakan penyebutnya. Berarti 1 per 3 dan 2 per 6. Ditambah dah. 1 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 3 per 6. Jika sudah seperti ini, kita sederhanakan. Yang berarti 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Berarti 1 per RT sama dengan 1 per 2. Tinggal kita balik kedua arus tersebut. RT sama dengan 2. Lalu yang B. Kalau yang B kita menggunakan hukum OHM. Yaitu rumusnya 1 per V per RT. Tinggal kita masukkan sama dengan 12
per 2, yang dimana hasilnya 6 ampere. Ini yang B. Saya Arkalandra, saya akan menjelaskan rangkaian majemuk arus searah atau DC. Adalah rangkaian listrik yang memiliki beberapa cabang dan 2 atau lebih lintasan tertutup. Rangkaian ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyederhanakan hambatan seri atau paralel biasa, melainkan harus dianalisis menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff atau hukum titik cabang. Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik tersebut, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh, jika arus I1 masuk ke cabang, lalu terpecah menjadi I2 dan I3, maka I1 sama dengan I2 plus hukum 2 Kirchhoff atau hukum loop. Jumlah perubahan potensial listrik, gaya gerak listrik dan tegangan pada hambatan I kali R dalam satu lintasan tertutup atau loop sama dengan 0, yaitu sigma plus sigma dalam kurung I kali R sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daya listrik. Apa sih itu daya listrik? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan atau diserap oleh suatu alat dalam setiap satu satuan waktu. Sederhananya, daya menunjukkan seberapa cepat suatu alat mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain seperti panas, cahaya, atau gerak. Kemudian, satuan standar internasional daya listrik adalah watt atau joule per detik. Selanjutnya yaitu ada 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Nah teman-teman, selanjutnya rumus utama daya listrik itu adalah P sama dengan W dibagi T. Karena energi listrik sendiri memiliki rumus W sama dengan V dikali I dikali T. Jika kita gabungkan dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, kita mendapatkan 3 variasi rumus daya. Rumusnya yaitu yang pertama P sama dengan V dikali I. Kapan sih digunakannya? Jika digunakannya itu diketahui tegangan V atau arus I. Selanjutnya yang kedua yaitu ada P sama dengan I kuadrat dikali R. Digunakannya jika diketahui arus dan hambatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu P sama dengan V kuadrat dibagi R. Digunakannya jika diketahui tegangan dan hambatan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal terkait materi daya dan energi listrik. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan arus listrik yang mengalir pada setrika tersebut adalah 2. Maka tentukan daya listrik setrika tersebut dan berapa energi listrik yang digunakan jika setrika dinyalakan selama 10 menit. Langsung saja kita jawab teman-teman. Diketahuinya yaitu adalah volumenya 220 dan arus listrik yang mengalir pada setrika tersebut adalah 2. Serta waktu yang ditemukan adalah 10 menit. Di sini 10-nya dikalikan dengan 60, maka didapatkan hasil 600 sekon. Selanjutnya yaitu adalah rumus dari daya listrik, yaitu adalah P sama dengan V dikali I. Yaitu V-nya adalah volume dan I-nya adalah arus listriknya. Jadi V-nya itu adalah kita masukkan 220 dan arus listriknya kita masukkan sebanyak 2. Yaitu kita kalikan 220 dikali 2 adalah 440 watt. Maka hasilnya adalah 440 watt. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari energi listrik yang digunakan jika setrika dinyalakan selama 10 menit. Langsung saja kita jawab, yaitu didapatkan rumus energi listrik yaitu W sama dengan P dikali T. P-nya itu adalah daya listrik dan T-nya itu adalah waktu. Maka kita masukkan saja angkanya, P-nya adalah 440 dan T-nya adalah 600. Kita kalikan dan hasilnya adalah 264 joule atau sama dengan 264 kJ.